Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya dalam seri 10 kesalahan orang tua dalam mendidik anak. Di video kali ini, saya akan membahas tentang ranjau mental yang ketiga, yaitu tidak boleh meluapkan emosi negatif. Dalam bahasan video kali ini, akan kita mulai dengan sebuah contoh kasus. Ada sepasang suami istri bernama Brian dan Brenda. Mereka berdua datang kepada seorang psikolog untuk mendiskusikan perihal gaya pengasuhan yang berbeda antar keduanya. Brenda cenderung mendorong kedua putra mereka untuk mengekspresikan emosi mereka secara bebas. Sebagai contoh, setelah kalah dalam liga bola basket, Brenda secara aktif mendorong putranya untuk meluapkan kekecewaan dan rasa frustasi mereka. Jika mereka tidak bisa mengungkapkan perasaan mereka dengan kata-kata, Brenda akan memeluk erat-erat kedua putranya tersebut. Lain halnya dengan Brian. Apa yang dilakukan Brenda ternyata tidak disukai oleh Brian. Brian menganggap bahwa perilaku istrinya itu dianggap terlalu memanjakan anaknya. Brian tampak begitu marah pada saat putranya menunjukkan emosinya, karena hal itu menunjukkan kelemahannya. Hal ini karena Brian dididik dalam keluarga yang tidak mendorong pengekspresian emosional. Ayah Brian hampir tidak pernah memberikan waktu kepada Brian untuk menunjukkan kelemahannya. Orang tua seringkali melarang kita untuk mengekspresikan perasaan kita, terutama perasaan sedih, kecewa, putus asa, dan perasaan lain yang dianggapnya bakal menunjukkan kelemahan kita. Padahal, seharusnya tujuan kita sebagai orang tua yaitu mengkomunikasikan kepada anak kita bahwa mereka juga memiliki hak untuk merasakan apapun yang mereka rasakan. Selain itu, gak jarang dari kita mendengar ungkapan bahwa orang laki-laki itu gak boleh nangis, laki-laki itu harus kuat, gak boleh lemah. Sementara pada anak perempuan, justru kita menempelkan label cengeng. Ah, wajarlah dikit-dikit nangis, namanya juga perempuan. Pernyataan tersebut sekilas memang terdengar masuk akal. Akan tetapi, sadarkah kita bahwa sejatinya manusia akan menangis ketika merasa sedih, kecewa, bahkan ketika merasa sangat bahagia? Menangis untuk laki-laki dan perempuan sama pentingnya. Tuhan telah mengkaruniakan kepada kita sebuah sistem di mana ketika tubuh atau pikiran kita menerima sebuah tekanan, tubuh kita bereaksi untuk melepaskan tekanan itu, salah satunya dengan menangis. Akibat dari stigma itu, akhirnya anak laki-laki terbiasa untuk memendam perasaannya. Dan akhirnya kita sendiri yang kebingungan. Kok suamiku nggak sensitif ya? Kok anak laki-lakiku nggak mau curhat dari hati ke hati ya? Kok pacarku kayaknya nggak pernah ngertiin perasaan aku ya? Padahal kita sendiri yang mengajarkan anak laki-laki untuk tidak mengelola dan mengekspresikan perasaannya. Mungkin bagi kita biasa aja lah namanya laki-laki memendam perasaan, nggak ekspresif seperti wanita. Tapi ingat, data WHO menunjukkan bahwa jumlah laki-laki yang melakukan bunuh diri itu hampir 2 kali lipat dari perempuan. Ketidakmampuan laki-laki untuk mengekspresikan perasaannya juga berpengaruh ketika dia menjadi seorang ayah. Seorang ayah biasanya agak jauh dari anak-anaknya karena nggak bisa mengekspresikan rasa sayang, nggak bisa menunjukkan rasa sayang dan cinta. Ujung-ujungnya banyak anak yang nggak deket sama bapaknya, padahal kedekatan anak dengan bapak itu sangat penting untuk perkembangan mental si anak. Jadi, apa yang seharusnya kita lakukan ketika anak laki-laki kita menangis? Dekatilah dia, lalu berkata, "Kamu sedih ya? Kamu marah ya?" Lalu, kita menawarkan, "Kamu mau nangis sambil dipeluk papa atau menenangkan diri sendiri?" Lalu, kita harus menghormati keputusan apapun yang dia pilih untuk mengekspresikan perasaannya. Jadi, kalau kita mau di masa depan para laki-laki dekat sama anak-anaknya dan para laki-laki lebih sensitif terhadap perasaan perempuan, mari kita mulai dari sekarang. Biasakan untuk tidak melarang anak laki-laki kita menangis dan memberikan dia kebebasan dalam mengekspresikan perasaannya. Semoga membantu
dan have a nice day.